Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ayuhat talabah wa talibat madrasatil aliyah hadiniyah al-khassah. Alhamdulillah fi hadzal sabah wa fi hadzal yaum al-mubarak wa sa'id najtami huna li ta'allum wa talabil ilmi an maddah tarikh al-islami wa huwa al-mawdu' intisarul islam fi al-hurub as-salibiyah wa fi hadhihi al-fursa an-nafisah sawfa nuwasil darsana an intisari hittin ila istislami baitil maqdis. Qabla zalika aya naqra surat al-Fatihah awalan ayah nad'u ila Allah subhanahu wa ta'ala asallahu aysahilana fi fahmi durus wa hifdz durus wa ijabatil imtihan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tayyib, al-an tafaddalu iftahu kutubakum safhah yakni al-akhirah min kitab al-huruf as-salibiyah fil masyriq wal maghrib. Wa natlub wahid minkum ayyaqra al-harakat fil bidayah. Nad'u ila ukhtina al-karimah Muhammad Khairul Muzaki fa'alaihi ayatafaddal bil qiraah. Assalamualaikum Zaki. Waalaikumsalam. Tafaddal ya Ustadz Zaki, alaika an taqra al-harakat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulmihi fid dharain. Amin. Min intisari hittina ila istislam Baitul Maqdisi. Ba'dal intisari al-kabiri bisolahiddini fi hittina tawajjaha bikuwatihi ila mina aka fastaslama man fiha bi amanin wa dakhalaha Salahuddini Gurotan Jumadil Ula Khamsumi'ah Salasah wa samanun Hijriyah wa alf mi'ah sab'ah wa samanun miladiyatan wa intaqala as-salibi wantaqala as-salibiyuna minha ila madinati Suri. Summa waqa'a ihtilalul madani wal madani wala muduni. Madinatani mudun. Ihtilalul muduni wal husuni allati hawla aka mislu tabnin sayyidan
Jubilan. Jubailan. Beirut. Hmm. Wa ba'da dzalika sayaras sahilu wa hasiru asqalani muddata arba'ata asyra yauman. Wantaha al-amru bistislamiha fi Sittata asyar. sittata asyar Jumadits Tsaniyah. Oke, nah, alas. Syukran ya Ustadz Khairul Muzaki, jazakallah khairan. Nah, al-an tafaddalu sa'ubayyin lakum ala ma qad qara'a sahibuna Muhammad Khairul Muzaki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Amin. Untuk tema hari ini kita akan melanjutkan ya penjelasan tentang min intisari hitin ila istislami Baitul Maqdis. Pada pelajaran sebelumnya kita di PTS genap ya kita belajar tentang tragedi perang Hittin ya, tragedi perang Hittin, salah satu perang yang terjadi pada saat perang salib. Jadi perang Hittin itu apa? Yaitu salah satu perang, salah satu peperangan yang terjadi pada peristiwa perang salib. Nah, yang perlu kalian ketahui, jadi perang Hittin ini adalah salah satu perang yang dimenangkan, ya, yang dimenangkan oleh pasukan Islam. Yang ketika itu pemimpinnya siapa? Ayo, masih pada ingat belum? Pemimpinnya siapa? Ya, siapa pemimpin perang Hittin dari pasukan umat Islam siapa? Salahuddin Al-Ayyubi ya. Jadi salah satu pahlawan umat Islam ketika itu yang membawa kemenangan ya kepada perang Hittin yaitu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Yang mana di Eropa itu dikenal namanya dengan sebutan apa? Saladin. Betul ya, bukan Aladin ya. Kalau Aladin itu yang punya lampu ajaib keluar jin ya. Itu Aladin. Kalau ini Saladin ya. Oke. Maka kemudian kita akan lanjutkan di sini ba'da al-intisaril kabir li Salahuddin fi Hittin. Jadi ceritanya setelah kemenangan besar al-intisar al-kabir, kemenangan besar li Salahuddini yang diraih oleh Salahuddin Al-Ayyubi fi Hittina pada perang Hittin, tawajjaha maka mengarah atau pergi atau melanjutkan perjalanan bikuwatihi dengan seluruh pasukan umat Islam ila Mina I'aka ke suatu pelabuhan yang mana pelabuhannya itu bernama Aka. Pelabuhan Aka itu apa Ustadz? Nah, ini contohnya Ustadz akan share. Ya. Nah ini ya, kamu bisa lihat di sini di peta ya. Nah di sini Hittin terjadi ya pada gambar yang ada pedangnya ini ya pada tahun 1187. Sedangkan Aka ada di pinggir, di dekat dengan pantai. Nah, maka dinamakan Mina. Ya, Mina itu artinya pelabuhan. Jadi setelah kemenangan umat Islam, ya, maksudnya di sini setelah umat Islam menang, Salahuddin beserta seluruh pasukannya mengarah ke pelabuhan Aka. Ya, pelabuhan Aka. Kemudian fastaslama min man fiha bi amanin wa dakhalaha Salahuddin. Oke, fastaslama maka ketika pasukan Islam ya beserta dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika mengarah atau melanjutkan perjalanan dengan pasukan umat Islam itu ke pelabuhan Aka,
Apa yang terjadi? Istaslama. Apa itu istaslama? Istaslama yastaslimu. Istaslama. Man ya'rif minkum. Ma makna istaslama? Naam. Baik, al-an sa'utilakum al-misal istaslama. Mislu ya. Hal araftum yakni la'ab PUBG. Nah, ya semua tahu ya permainan PUBG. Al-an Ustadz nal'ab ma'akum. Ustadz main sama kalian PUBG. Cuma ya kalian antum ya yakni hina ya'rifuna anal Ustadz yal'ab PUBG maza yakni maza sayahsul lakum. Apa yang bakal terjadi kalau kalian tahu Ustadz ternyata jago main PUBG? Nah, apa yang bakal terjadi? Ya, apa yang terjadi? Menakjubkan. Salah, ya, Ustadz pandai, ya, sampai akhirnya Ustadz menang terus, kalian kalah terus. Akhirnya apa yang terjadi setelah sekian banyak kita tanding PUBG? Apa yang terjadi sama kalian? Menyerah, ya, itu. Tapi Ustadz sejujurnya Ustadz nggak bisa main PUBG ya. Jadi kalian jangan ajak Ustadz main PUBG ya. Itu hiburan kalian lah di rumah anak ya. Nah, maka istaslama di sini artinya apa tadi? Menyerah. Jadi kaum atau orang-orang yang berada di pelabuhan Mina atau pelabuhan Akka di sini mereka semua menyerah, angkat tangan. Ya, karena apa? Salahuddin Al-Ayyubi datang beserta pasukan kekuatannya. Akhirnya ketika itu apa? Tahu kalau seandainya pasukan perang salib itu mereka kaum kafir itu kalah ketika di Hittin, mereka akhirnya menyerah. Wastaslamam dan akhirnya menyerah man orang-orang fiha yang ada di wilayah pelabuhan Akka, ya. Bi amanin yaitu dengan aman, dengan damai gitu. Jadi mereka menyerah ya dengan damai. Umat Islam nggak main pedang gitu ya, gitu. Wadakholaha dan telah masuk atau sampai ya. Wadakholaha dan telah sampai siapa Salahuddin yaitu ya Panglima Salahuddin Al-Ayyubi beserta pasukan umat Islam hak ke dalam wilayah ya pelabuhan Akka Gurrota Jumadil Ula pada bulan Jumadil Ula ya pada bulan Jumadil Ula tepatnya pada tahun 583 Hijriah atau ya Masehinya pada tahun 1187. Jauh sekali ya, sudah beribu-ribu tahun yang lalu. Ya. Wantaqala as-salibiyun minha ila madinati Suar atau Sur tadi saya baca ya. Oke. Wantaqala ya. Kemudian Ustaz akan lihat di sini ya. Ini busro. Oke. Nah, di sini wantaqala kemudian setelah Panglima Salahuddin Al-Ayyubi ya berhasil ya menaklukkan pelabuhan Akka, mereka berlanjut ke Intakola ya pindah. Siapa as-salibiyun minha yaitu as-salibiyun di sini berarti pasukan perang salib ya, bukan kaum muslimin berarti ya. Minha dari wilayah Akka ya. Mereka kabur kemana? Ila Madinati Suar ke kota ya pelabuhan Suar ya di sini nih yang ada di atasnya Akka kamu lihat tanda hijau di layar ya. Nah itu adalah wilayah Suar ya itu namanya kota Suar dekat dengan pantai. Jadi pasukan perang salib berarti kita bisa simpulkan ya orang-orang yang ada di pelabuhan Akka mereka menyerah ya mereka menyerah kemudian ya pasukan perang salib yang lainnya yang kabur dari perang Hittin mereka melarikan diri ke kota Suar ya. Summa kemudian waqa'a telah terjadi ihtilalul mudun
yaitu penguasaan kota-kota. Kota-kota yang ada di wilayah ini ya, Palestina ya, negara sekarang Palestina. Wal husun, dan benteng-benteng allati haula Akka, yang berada di sekitar pelabuhan Akka. Nah, kamu lihat nih, di Akka, di sekitarnya nih, kan ada nih kota-kotanya nih. Ya, berarti kota Suar juga termasuk ditaklukkan oleh umat Islam. Yafa ya, bukan Yafi. Yafa, kota Yafa juga termasuk ditaklukkan oleh umat Islam ketika itu. Mislu Tabnin, ya, dan juga benteng-bentengnya. Namanya apa kotanya? Tabnin, ya, Tabnin. Tabnin itu kamu bisa lihat ya di sini ya, di sebelah sini. Nah, ini Akka, ya, Tabninnya di sini Ustaz belum sempat nemu ya di Google ya, tapi di sini bisa kalian lihat, bisa apa kalian bayangkan ya, kota ataupun ya benteng-benteng yang bernama Tabnin, kemudian Soida ya, Soida, kemudian Jubail ya, Jubail juga termasuk ditaklukkan oleh umat Islam, dan Beirut. Nah, nama Beirut ini nggak asing sama kita. Ada yang masih ingat Beirut itu apa? Kota ya. Kota apa yang terkenal Beirut itu? Terkenal dengan apanya Beirut? Ya, siapa yang tahu? Man ya'rif minkum? Beirut, kota Beirut itu terkenalnya dengan apa? Sampai di Indonesia ini, Beirut. Ya, siapa yang tahu? Lebanon. Lebanon, ya, Beirut itu dekat dengan Lebanon. Nah, itu kalau kamu apa namanya jawabannya, kenapa kota Beirut itu terkenal? Karena di sini. Nah, apa itu? Yaitu cetakan kitabnya. Tuh. Jadi cetakan, kalau kamu ditanya, manakah cetakan kitab ya bahasa Arab yang terbaik, itu ada di Beirut percetakannya. Kenapa? Karena tulisannya itu bagus semua, cetakannya ya sudah istilahnya tidak ada lagi kitab yang warnanya kuning. Semuanya sudah putih, dan penulisannya itu juga enggak seperti zaman dulu, semuanya kotak, tapi ada matanya ada di atas, kemudian apa? Kemudian penjelasan atau syarahnya ada di bawahnya. Jadi bisa terlihat lebih rapih. Itu apa? Cetakan Beirut. Nah, nanti kalau kamu lihat di toko kitab ada tulisan Beirut, itu udah pasti kitabnya oke ya. Harganya juga beda ya dengan kitab-kitab yang cetakan yang lainnya. Paham ya? Jelas ya? Jadi saya tanya sekali lagi. Semuanya jawab ya. Kota Beirut itu terkenal dengan apanya? Cetakan kitab. Kitabnya. Otomatis ulama-ulama di sana banyak sekali ya. Ulama-ulama di sana banyak sekali. Mudah-mudahan kita bisa nanti jalan-jalan ke sana ya. Amin. Oke. Oke, selanjutnya wabak dazalika, ya, wabak dazalika, dan setelah itu sebentar, wabak dazalika. Nah, ini Ako ya. Nah, ini kalau kamu pengen tahu itu kota Ako itu mana sih, Ustaz? Pelabuhan. Nah, ini kamu lihat di gambar di layar itu. Nah, itu kalau Arabnya Akka ya, Akka. Tapi kalau di Arab itu kan nggak bisa dibaca O itu nggak bisa dibaca, maka dipanggilnya Ako ya. Kalau di apa namanya di Indonesia kan atau di Inggris kan. Ya. Nah, kemudian itu ada tulisan Israel, Ustaz. Ya, berarti sekarang wilayahnya Israel. Ya, dulu pernah dikuasai sama siapa? Salahuddin Al-Ayyubi sama pasukan perang salib. Ketika itu Israel belum ada, ya. Israel belum ada, orang Yahudi di sana banyak, ya, tapi mereka banyak yang menyerah ketika umat Islam datang, ya. Tapi setelah bertahun-tahun setelahnya bangunlah Yahudi bangkit untuk apa namanya? Berontak dan membangun suatu wilayah, yang mana wilayahnya ini sampai kalian pernah dengar kan ya cerita. Jadi utusan dari Israel ini datang ke Sultan Sultan Turki untuk minta apa? Untuk minta tanah lahan. Ya, untuk apa? Untuk kerajaan mereka ini, Israel ini, orang-orang Yahudi.
Yang mana tanahnya itu adalah tanah Palestina. Nah, tanah Palestina yang kita kenal sampai sekarang tragedinya, ya, ya sampai Masjidil Aqsa pun dia apa, ya, dikuasai sama Israel, gitu. Jadi kalian kalau perlu pengen tahu, ya, pelabuhan Akko ini ada di Israel wilayahnya, dan kalian bisa lihat di sini ya. Nah, Yerusalem, nah, ini Yerusalem, Palestina, nah ini adalah Akko. Kemudian setelah itu Suar. Nah, Suar itu namanya adalah Tirus. Ya, Suar itu kalau di Inggrisnya adalah Tirus namanya ya, Tirus. Oke. Shobak, Tiberias. Oke, benar. Nah, kita akan lanjutkan setelah ini wabak dazalika, dan setelahnya sayaro as-sahila. Ya, sayaro berangkat, ya, siapa? Salahuddin al-Ayyubi as-sahila, yaitu ke pesisir pantai. Ya, pesisir pantai mana? Pesisir pantai, ya, pesisir pantai di sini antara Suar dan Akko. Wahasaro askolan muddata arba'ata asyaro yauman. Nah, sekarang kita nyari Askolan. Ya, negara Askolan ada di mana? Askolan. Oke. Kita lihat di sini Busro Askolan. Negara Askolan. Ya, wilayah Askolan. Nah, di sini dapat ketemu. Kamu lihat wilayah Askolan kelihatan nggak di layar? Ada setelah Al-Quds, Askolan sama Gozah. Oh, berat. Nah, kota Askolan itu Madinah atau Askolan itu letaknya nggak jauh dengan wilayah Gaza Palestina, ya. Askolan. Nah, apa yang terjadi? Jadi setelah umat Islam berhasil, ya, menaklukkan kota-kota yang ada di sekitar wilayah pelabuhan Akko, kemudian umat Islam akhirnya melanjutkan perjalanan sampai ke pesisir pantai. Berarti ke pesisir pantainya itu ke bawah ya, ke bawah. Kemudian Hasaro, apa Hasaro? Hasaro, mana Hasaro? Mislu fil muhadasah, Ustad fil wasat wa tulab haulal ustad. Haulal ustad. Mislu haza qolamun hazihi miknasatun. Itu berarti kalian itu santri-santri ngapain itu? Halakoh. Halakoh itu ngapain? Posisinya gimana? Ketika perang itu? Lingkaran, yaitu mengelilingi. Ya, mengelilingi atau mengepung. Ya, kalau perang berarti namanya mengepung. Tuh, berarti strategi perang ya di PUBG. Nah, caranya adalah mengepung musuhnya. Tuh, ya. Dikepung. Caranya gimana ya? Harus kompak ya antara si A, si B, si C, si D. Ya, semuanya online, semuanya internet bagus. Bisa ngepung 1-3 orang, wah udah kalah musuhnya, betul nggak? Betul ya? Nah, itu salah satu strategi perang. Caranya adalah mengepung. Berapa lama dikepung sama Salahuddin sama umat Islam? Arba'ata asyara yauman. Berapa? Arba'ata asyara yauman. 14 hari. Berapa minggu tuh? 2 minggu dikepung. Jadi dikepung wilayah Madinatul Askolan ini, ya, Madinatul Askolan ini dikepung selama berapa? 14 hari oleh umat Islam, ya. Wantaha al-amru, dan apa hasilnya? Intaha al-amru. Selesai perkara pengepungan itu bistislamiha, dengan penyerahan, menyerah, istaslama yastaslimu, dengan penyerahan penduduk kota Askolan itu pada 16 Jumadis Tsaniyah, yaitu tepatnya pada tahun 583 Hijriah, tahun 1187. Berarti kalau bisa kita simpulkan, antara jarak perang Hittin dengan ya penaklukan yang dilakukan umat Islam setelah perang Hittin itu hanya berjarak beberapa bulan. Ya, itu yang harus kalian catat, hanya berjarak
cuma beberapa bulan. Setelah perang Hittin selesai, umat Islam menang, langsung ya Panglima Salahuddin Al-Ayyubi membawa seluruh bala tentara kekuatannya menuju ke wilayah pelabuhan. Ayo semuanya, pelabuhan Ako, Akko. Setelah Akko langsung lanjut kemana? Madinah Sur, Ke Madinah Sur. Setelah Madinah Sur, ya mereka menyerah. Kemudian apa yang dilakukan? Menaklukkan kota-kota yang ada di sekeliling pelabuhan Ako, Oh, setelah itu terakhir mereka mengepung siapa? ini Askolan, kota Askolan. Kota Askolan. Askolan. Berhasil enggak? Hasil. Berhasil dengan izin Allah, ya, dengan barokahnya, ya Panglima Salahuddin Al-Ayyubi, ya mereka kok bisa berhasil beliau itu. Nah, maka itu yang harus kita kaji. Kenapa rahasianya beliau bisa berhasil menjadi seorang pemimpin dan menaklukkan kota-kota Islam ketika itu. Ya, nah itu adalah ya tema kita pada hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Kita akan lanjutkan yaitu pelajaran tafsir Jalalain. Silakan semuanya bisa membuka kitabnya.